Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan farada alaina asyam wa ja'alahu ahada arkanil Islam wa syu'abil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, bahwasanya pada kesempatan hari ini masih dalam suasana wabah COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita tidak berkurang semangat kita di dalam belajar dan juga beramal. Bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan targhib Ramadan, yaitu kabar gembira atau penyemangat kita menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, beberapa hari lagi ya. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan dan sampai pada akhir dari bulan Ramadan. Para kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan kalau kita lihat di kalender yaitu bulan yang ke-9 tahun Hijriah, yang mana kita semua kaum muslimin itu menantikan bulan tersebut karena banyak sekali keutamaan. Ramadan sendiri ya, kalau kita lihat dari segi bahasa berasal dari kata romido yarmadu ya. Romdo yaitu panas, terik ya, batu yang terkena panas ya, yang membakar ya, yang menyengat. Karena pada waktu itu ya, bulan Ramadan di Jazirah Arab dari dulu itu bertepatan pada musim panas ya. Pada musim panas maka sangat tepat diberi nama Ramadan ya, artinya terik atau panas ya. Karena pada waktu dulu ya, zaman dulu orang-orang menamakan bulan sesuai dengan kondisi musim. Seperti sebelumnya Rabi' ya, Rabi'ul Awal, yakni musim semi ya, yang pertama dan seterusnya. Baik, kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, jadi selain maknanya panas menyengat ya karena musimnya musim panas, juga bermakna membakar dosa-dosa ya, bagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi ya, artinya membakar dosa karena amal soleh yang kita lakukan ya. Ala kulli hal ya, banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan ya. Di antara keutamaan di bulan Ramadan adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, karena Al-Quran pertama kali turun pada malam di bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Qadar atau Lailatul Qadar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah
bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk, dan juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, terutama 10 malam terakhir atau Ashrul Awakhir. Bahkan di murojaah hafalan beliau pada malam ini, malam 10 terakhir atau Ashrul Awakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Oleh karena itu sangat mulia sekali bulan ini, karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Semua yang kaitannya dengan Al-Quran pasti mulia. Mana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, orang yang menerima Al-Quran, wahyu Al-Quran, maka dia manusia yang termulia. Begitu juga malam atau Lailatul Qadar, malam yang di situ turunnya Al-Quran, maka malam tersebut adalah malam yang mulia. Dan begitu juga bulan, yaitu bulan Ramadan, yang di bulan itu Al-Quran turun pertama kali, maka bulan tersebut adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu tepat sekali bahwasanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena kitab suci, kitab mulia Al-Quran turun pada bulan tersebut. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, ifdadu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi asyayatin, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, man harima khairaha faqad harima." Di sini Rasulullah SAW ketika masuki bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang keutamaan Ramadan. Yang pertama, syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan yaitu syahrun mubarakun. Yang pertama, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa disebut dengan bulan penuh keberkahan? Kalau kita lihat sendiri, kata berkah sendiri itu bermakna ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya kebaikan dan terus dalam kebaikan. Dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pahala amal kita dilipat gandakan oleh Allah, berkah yang sangat banyak. Itu juga musim kebaikan. Hampir semua kaum muslimin bersemangat untuk melakukan kebaikan. Itulah keberkahan. Dari bermacam amaliyah kebaikan ada dalam bulan Ramadan. Baik itu siamnya, itu puasanya. Kemudian qiyamnya, salat malamnya, kemudian it'am, memberikan makan, kemudian Al-Quran, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, semuanya mendapat pahala yang sangat besar.
Nah, itu bulan yang penuh keberkahan. Yang selanjutnya, iftaradallahu alaikum syiyamahu. Allah mewajibkan, memfardukan ya, di bulan Ramadan ini berpuasa. Ya. Dan puasa merupakan amaliyah ibadah yang besar ya, keutamaannya. Nanti kita akan sampaikan juga dalam episode yang selanjutnya tentang keutamaan puasa. Jadi puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan ini diwajibkan. Bagaimana kita sering mendengar ayat tentang puasa, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan juga puasa ini terhadap orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum-kaum sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Puasa diwajibkan pada hari-hari yang telah ditentukan. Apa itu hari yang telah ditentukan? Ayat 185, Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi hari-hari yang diwajibkan untuk berpuasa hanya bulan Ramadan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan ya. Karena di dalamnya ada puasa ya, yang diwajibkan sebulan penuh ya. Oleh karenanya mulia bulan Ramadan, karena di situ ada ibadah saum, siam, ibadah puasa yang utamanya sangat banyak sekali ya. Itu yang selanjutnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada waktu bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Atau gelaku fihi abwabul jahim, dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Dukhallu fihi asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dan juga ada hadis lain yang sahih yang dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufiyatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, dari para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka adalah makna hakiki sebenarnya. Itu juga dibelenggu syaitan-syaitan ya. Maknanya hakiki sebenarnya dibuka ya, ditutup ya. Dan juga dibelenggu itu makna yang sebenarnya, denotasi ya. Ada yang juga yang memaknai bahwasanya dimaknai konotasi ya. Bahwasanya dibuka pintu surga berarti diberikan jalan-jalan menuju pintu surga, jalan-jalan ibadah, jalan-jalan amal ya, menuju pintu surga ya. Ditutup pintu neraka maknanya ditutup semua pintu-pintu yang menuju kepada neraka. Dia juga makna dibelenggu syaitan-syaitan, itu ada yang maknai bahwasanya dikekang ya. Syaitan tidak lagi bebas menggoda manusia. Ala kulli hal, bahwasanya maknanya bisa kedua-duanya dalam arti yang sebenarnya. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan, yaitu
dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Yang selanjutnya Rasulullah melanjutkan lagi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ini juga ada dalam Al-Quran, ya, surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah di malam tersebut, ya, 1000 bulan itu kalau di tahun, ya, itu 83 tahun lebih, ya. Dan itu lebih baik, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun, ya, ibadah, ya. Nah, itu umat Nabi Muhammad, ya, khususnya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan malam Qadar. Dan Rasulullah mengisyaratkan malam tersebut, ya, pada Ashrul Awakhir, ya, witir, ya. Jadi pada malam witir yang ganjil, ya, di 10 akhir di bulan Ramadan, ya. Itu tentang Lailatul Qadar, ya. Jadi mulianya bulan Ramadan, pada dalamnya ada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, yang itu setiap tahun Allah berikan. Makanya yang disunahkan kita ketika memasuki 10 akhir di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar dengan beribadah, ya. Ibadah yang utama pada waktu itu yaitu ibadah i'tikaf, ya, untuk mencari Lailatul Qadar. Dan ketika kita merasa mendapat, ya, malam tersebut, maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah afun, Zat yang maha memaafkan, mencintai perbuatan pemaaf, maka maafkanlah aku. Ini yang dibaca ketika kita menemukan Lailatul Qadar. Kemudian, ya, Lailatul Qadar merupakan, ya, malam yang besar pahalanya, ya, ibadahnya di situ. Oleh karena itu, ya, kita insya Allah nanti yang mudah-mudahan kita disampaikan kepada Ramadan nanti di akhir, ya, 10 akhir dari bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemauan dan kemampuan untuk i'tikaf, ya, di masjid. Dan selanjutnya keutamaan bulan Ramadan adalah dibebaskan dari api neraka. Banyak sekali hamba-hamba yang tadinya di list, ya, dicatat sebagai penghuni neraka, ya, karena maksiat yang dilakukan, kemudian Allah bebaskan dari neraka. Dari itu semua, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, walillahi untaqa minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi setiap malam, bukan hanya pada malam yang terakhir, 10 malam terakhir, tapi semua malam. Berdasarkan hadis tadi, hadis yang sahih, ya. Jadi keutamaan Ramadan selanjutnya, ya,
yaitu Allah membebaskan tiap harinya hamba-hambanya dari neraka yang tadinya sudah di-list menjadi penghuni neraka, ya, dengan ampunan Allah bebaskan, ya, setiap malam. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan Ramadan yaitu bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan. Kenapa demikian? Karena banyak sekali, ya, hadis Nabi yang menyampaikan, ya, ataupun yang sampai kepada kita tentang ampunan ini, ya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, yakni mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dengan adanya Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah, ya. Karena Allah menjamin, ya, melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa didasari dengan keimanan, ya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengharapkan pahala-pahala, menghitung pahala-pahala yang akan ia peroleh, ya, maka itu Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun istanabat al-kabair." Di antara salat 5 waktu, ya, atau Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, atau Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, itu mukaffirat, ya, menghapus dosa-dosa. Majtuniba al-kabair, selagi ia menjauhi dosa-dosa besar. Maksudnya dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil, ya. Karena tadi di akhir hadis tadi, ya, jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Di dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan adalah akan terhapus dengan sendirinya, ya, melalui sholat 5 waktu, ya, yang kita lakukan tiap hari, ya. Kemudian Jumat, sholat Jumat, ya, itu juga bisa menghapus dosa. Begitu juga di antara Ramadan itu bisa menghapus dosa, ya. Kalau dosa besar tentunya harus bertaubat, ya, tidak cukup dengan yang tadi. Jadi dosa besar hanya bisa terhapus oleh taubatan nasuha, taubat yang murni, yang benar, yang mempunyai syarat-syaratnya. Nah, itu, ya, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang namanya ada di dalam Al-Quran, disebutkan namanya, ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di situ ada lafaz syahrul Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Itu satu-satunya. Selain yang itu hanya global, ya. Tapi namanya, nama syahrul Ramadan itu ada dalam Al-Quran. Adapun syahrul Muharram, syahrul Safar, ya, itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis, ya. Nah, itu demikian, ya, keutamaan dari bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Karena itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini harus kita persiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah persiapkan keimanan kita, ya, rohani kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, ya. Iman ini akan bertambah
dengan ketaatan. Di antara dari kata tadi adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Jika salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Itu membaca ayat Allah kemudian mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran. Jadi agar kita bertambah imannya salah satunya dengan cara mentadabburi Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Karena salah satu ulama berkata, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan cara ketaatan dan berkurangnya iman dengan maksiat. Karena itu kita keimanan kita perbaiki, terutama tauhid kita kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, dan tauhidullah, mentauhidkan Allah, kita harus perbaiki. Kemudian yang kedua adalah kita persiapkan dengan ilmu, karena ilmu ini sangat penting, mendasari amal. Ilmu itu sebelum beramal. Bahkan Imam Al-Bukhari menulis bab tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berkata dan beramal. Oleh karena itu kita cari ilmu terutama tentang Ramadan, bagaimana keutamaan Ramadan, ibadah-ibadah, kemudian tentang hukum-hukumnya, syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian yang membatalkannya, yang diperbolehkannya, yang dimakruhkan, itu harus paham. Siapa saja yang boleh berbuka, bagaimana cara menggantinya, itu harus paham semua. Jadi harus kita buka kembali ilmu tentang Ramadan, tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi selanjutnya adalah persiapkan tentang doa kita, berdoa agar kita disampaikan oleh Allah kepada Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan, asalim Ramadan lana, kata salamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dengan selamat dan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan selamat, dan juga kita bisa diterima amal kita pada waktu kita menjalani ibadah-ibadah bulan Ramadan. Kemudian juga perlu kita siapkan bekal adalah jasmani kita. Jasmani kita harus kita siapkan, walaupun sakit dan juga kematian merupakan takdir, tapi kita harus berikhtiar, menempuh sebab. Sebagaimana juga terjadinya virus wabah corona ini juga, selain kita berdoa bertawakal juga menempuh sebab, ikhtiar, usaha. Salah satunya adalah diam di rumah, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Begitu juga kita menghadapi Ramadan harus mempersiapkan diri jasmani kita agar sehat ketika memasuki bulan Ramadan, sehingga kalau kita sehat kita bisa optimal di dalam melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan. Dan juga persiapkan kembali juga, persiapan yang selanjutnya adalah maliyah, harta, bukan untuk poya-poya, bukan untuk konsumtif, tapi untuk
bersedekah, ya, sedekah dan juga infak. Karena sedekah yang paling baik kata Rasul ada sedekah di bulan Ramadan. Sedekah. Dan barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala orang berpuasa tadi tanpa dikurangi. Ya. Makanya disebut dengan syahrul it'am. Ya. Di bulan memberi makan. Ya. Dan juga pesan kembali sebagaimana Rasulullah SAW, ya, bahwasanya dilarang kita berpuasa menjelang bulan Ramadan sehari atau 2 hari. Jadi dilarang kita berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang biasa berpuasa seperti puasa Daud, puasa Senin Kemis yang biasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ya, tidak biasa kemudian ya, istilahnya tiba-tiba puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka itu dilarang. Ya. Itu disebut dengan yaumus syak. Ya. Dan siapa yang berpuasa ya, di yaumus syak kata Nabi, maka ia telah bermaksiat pada Abul Qasim, yaitu pada Rasulullah SAW. Maka ini ya, rambu-rambunya tidak boleh puasa ya, kecuali bagi orang-orang yang sudah biasa berpuasa. Dan juga kita mengikuti penetapan Ramadan ya, mengikuti pemerintah ya, yaitu dengan ru'yatul hilal. Karena dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asy-syahr ya, bulan, maka hendaklah berpuasa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi aftiru li ru'yatihi. Fa in hum 'alaikum fa'milul 'iddata syahri Sya'ban 30. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal, yaitu bulan sabit, tanda awal bulan, dan berbukalah, yakni berlebaranlah kalian ketika melihat bulan juga tanggal 1. Yang pertama adalah Ramadan ya, ketika melihat hilal awal Ramadan. Yang selanjutnya adalah waftiru, dan berbukalah, yakni berlebaranlah kali ketika melihat bulan saat tanggal 1 Syawal. Apabila kalian tidak bisa melihat ya, ketika malam tanggal 30 tidak bisa melihat ya, ataupun sore tanggal 30 belum bisa terlihat bulannya ya, karena mungkin tertutup awan mendung, maka Rasulullah memberikan aturan fakmilul ya, iddah. Jadi maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau memang belum terlihat, tapi kalau sudah terlihat malam 30 sudah terlihat, maka di situ sudah masuk Ramadan. Ya. Dan kita diperintahkan untuk berpuasa bersama kaum muslimin umumnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Shaumukum yauma tasumuna, afitrukum yauma tuftiruna, wa adhakum yauma tudahhuna." Puasa kalian itu adalah di mana orang banyak berpuasa. Berlebaran kalian itu ketika orang pada umumnya ya, di negeri tersebut berlebaran. Dan beridul adha kalian sebagaimana orang-orang umumnya beridul adha atau menyembelih ya. Ini aturan ketika kita diperintahkan untuk mengikuti ketetapan ru'yatul hilal di negeri masing-masing ya. Karena memang matlak antara negeri yang satu dengan negeri yang lain memang berbeda ya. Kita serahkan pada ahlinya, yaitu ulama dan umara ya. Dalam hal ini pemerintah ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Orang lebihnya mohon maaf, kalau yang benar itu dari Allah, kalau yang salah itu dari saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri ya.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.